Tetapi masalah pada saat itu saya belum lahir, jadi tinggal tutur saja yang dengar dari seorang orang tua kita dari pada saat itu masih generasi muda, dan tidak dengar aja, tapi sedikitnya ambil beberapa bagian daripada perjuangan makanan sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah dengar lihat bersama bahwa sungguhnya kalau saya pribadi sebagai orang Suara juga sebagai putra dari pejuang sama-sama dengan Pak Nani, saya punya orang tua, saya punya kakek, sedikit mendengar. Tapi kalau berbicara film ini, saya boleh katakan kalau saya koreksi banyak yang kurang sesuai apa yang kami dapatkan dari orang tua. Sebenarnya kalau kita lihat masa perjuangan Bapak Nani Wartawangen dari awal itu berawal dari istilah orang Gorontalo Huyula. Huyula itu gotong royong bersama-sama para petani di kebun. Setelah istirahat dari bertani itu, Huyula itu kerjasama. Huyula gotong royong itu duduk di pohon-pohon kayu membicarakan bagaimana mengusir Belanda dari Gorontalo. Itu awalnya inspirasi dulu. Kemudian terjadi pejuang-pejuang orang-orang yang anti penjajah Belanda itu berkumpul dan membuat satu pasukan namanya pasukan Berani Mati. Itu dulu menurut cerita orang tua itu tidak ditayangkan di sini. Bagaimana menyusun pertama untuk panitia sampai komite 12. Tidak ada komite 12 apa ini? Tidak ada. Nah, dibagi dengan komite 12 dulu itu pertama. Komite 12 itu tokoh-tokoh Gorontalo yang pada saat itu ada yang dari Jawa, namanya Kusno dari Poyo bergabung. Jadi tidak saja orang Gorontalo, banyak pejabat-pejabat dulu di sini bergabung dengan Pak Nani membentuk komite 12 memperjuangkan kemerdekaan ini. Itu saya lihat tidak ditayangkan itu untuk jadi bahan pengetahuan kita semua yang mendasar bahwa perjuangan itu diawali dari kebun bersama-sama bergotong royong dengan para petani. Kebetulan lokasinya di Ulanta. Ulanta itu daerah perjuangan dulu. Kata ya. Kemudian kita melihat apa yang ditayangkan tadi itu melulu perjuangan. Tapi awal dari perjuangan itu tidak ditayangkan. Jadi terbentuklah komite 12 dan merancang segala macam perencanaan bagaimana mengusir Belanda di Gorontalo ini. Nah, tentunya ini bermodalkan persatuan dan kesatuan orang Gorontalo semua. Benar, sponsornya adalah komite 12 yang dipimpin oleh Bapak Nani Wartawangen. Gerakan pertama itu dari sebuah pohon namanya pohon Manila yang ada di Sulawesi. Situ dihimpun itu tokoh-tokoh masyarakat berangkatlah pada tanggal 23 Januari tahun 42 penangkapan penjajah dari tanah Gorontalo. Yang menangkap pada saat itu tidak ada semua. Yang pakai sarung tali bangun. Namanya
Bapak Ariesi terbang. Bapak Ariesi terbang itu tidak diterbitkan. Padahal itu yang mengangkat betul, memegang senjata, senjatanya dilempar ke luar. Dari mana teman-teman itu berangkat dari sana, Persia. Baru bergabung di sini dari Limboto, dari Telaga, dari seluruh penjuru Gorontalo bergabung di mana itu Labuan. Setelah itu hari patriotis namanya, hari patriotisme Gorontalo itu dipimpin oleh teman-teman. Jadi sebagian besar sudah boleh kita lihat tadi. Namun kalau saya mengingat tutur kata dari orang-orang tua, termasuk saya punya papa, saya punya opa, masuk di gabungan dan bergabung dengan tanah itu, ceritanya tidak pernah karena apa? Di sini informannya sudah cuma asal datang sudah tahu. Jadi kalau ini tidak lengkap, barangkali itu tergantung kekurangan dan informatifnya. Jadi informatif yang bermacam-macam. Tentu kalau merasa ada kepentingan di situ, informasi ini bahaya. Bisa menunjukkan diri bahwa saya juga subjektif. Ya, saya juga aktif karena tidak pernah. Jadi keterlibatan kami dari orang tua di Suai itu banyak. Saya termasuk anak dari anggota pejuang itu. Atau sekalian, di sana ada pasukan berani mati yang dikomandani oleh Bapak Lahai, Bude Lahai itu, MD Lahai, itu juga masuk. Ini pertama pengaturan itu begitu, ada pasukan berani mati. Jadi saya lihat singkat tadi ini, tapi yang penting kita punya Gorontalo sudah terang. Nama pahlawan kita Bapak Nani Wartabone, pahlawan nasional. Kenapa muncul panas itu? Berdolatnya politik Golkar. Itu sampai terangkat Bapak Nani Wartabone. Golkar yang memperjuangkan beliau sebagai pahlawan nasional. Itu jasa Golkar juga itu harus diingat. Sampai terangkat Pak Nani Wartabone jadi karena dia oleh pemerintah pusat kepala nasional. Dan banyak cerita-cerita yang dikenal oleh orang-orang Sula dulu, tapi alhamdulillah yang menyusun film ini sebagiannya tidak terlalu tahu. Saya kira itu merupakan koreksi dan insyaallah menjadi inspirasi kita semua bahwa Bapak Nani Wartabone adalah salah seorang pejuang nasional yang ada di Indonesia yang merebut kemerdekaan, mendirikan Merah Putih di Gorontalo itu pada tanggal 23 Januari 1942. Tadi ada perempuan di sini, dia bilang apa namanya tadi, pendiri bendera, menjahit bendera. Itu juga barangkali tidak boleh dilupakan. Kalau di sana Ibu Fatmawati penjahit bendera, sini ada juga. Tapi ada yang memanjatkan bendera ke tiang, ke tiang bendera sambil menurunkan bendera Belanda. Nah, itu yang tidak diungkap di sini. Namanya Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Itu yang memanjatkan bendera sampai di ujung, menurunkan bendera Belanda atau bendera merah putih biru ya. Itu diganti dengan merah putih. Perempuan. Ibu Fatmawati. Ya. Itu dalam catatan, bukan saya lihat catatan yang itu kata dari orang tua yang sedengar. Di sini Pak Yos Wartabone memang Pak Yos Wartabone itu menguasai sejarah Pak Nani, tapi kasihan terpotong-potong.
Kalau Pak Kilat Wartabone tidak terlalu. Ini anak Pak Yos Wartabone kan masih semua, tapi mungkin kasihan sudah tua tidak terlalu lengkap. Ya. Saya kira itu merupakan tambahan saya di dalam menanggapi apa yang dikatakan masalah dan Wartabone putra asli Sulawesi. Putra asli Sulawesi. Ya, keren. Singkat saja Pak Mulya. Iya. Yang penting sudah jadi inspirasi dari generasi muda sampai ke depan turun-temurun bahwa Bapak Nani Wartabone ini adalah salah seorang pejuang di Gorontalo yang memerdekakan Gorontalo sebelum tahun 45. Itu. Mungkin kami mau dengar sedikit kepemimpinan Bapak Pak selama bagaimana memimpin masyarakat selama beberapa puluh tahun itu. Datang biasa-biasa saja. Iya, apa strategi Bapak? Itu ada bagian berikutnya. Ada bagian. Ya, pengalaman saya jadi pemimpin. Oke, Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Masum Esa yang telah memberikan materinya terkait sejarah tentang Gorontalo yang tadi menambahkan dari video dokumenter, dan alhamdulillah kan kita menambah lagi pengetahuan tentang sejarah, nggak hanya dari video dari YouTube Tajam. Selanjutnya sesi tanya jawab. Perkenalkan, saya Agus Muhammad dari Universitas Muda Madura dari kelompok 1. Izin bertanya Pak, untuk mengenai tempat-tempat sejarah dari Gorontalo selain dari Solo itu dari mana saja? Terima kasih. Selain dari daerah Solo, tempat-tempat bersejarah dari Gorontalo itu dari daerah mana saja? Daerah perjuangan ya Pak. Rontapa Kabila, ya, pada Ibu Allah Tamalati, Kampung Bugis dan Talumolo, itu daerah-daerah perjuangan. Baru itu Suawa, Rontapa Kabila, Rontapa Kabila, itu keliling. Jadi rakyat ini berkeliling, keliling. Pasukan ini berkeliling. Nah, terus Rontapa Kabila, Tamalate, Padebu Olo, Ipilo, Kampung Bugis, Talumolo, itu daerah-daerah perjuangan. Itu baru masuk dari Limboto, tapi dari sana dulu, dari yang saya lakukan tadi, baru itu Suawa, ya, Rontapa Kabila, itu Tamalate Padebu Olo, Pilo, Kampung Bugis dan Talumolo. Di situ basis. Sudah terjawab keren. Makin saya tidak pernah lihat itu, sama-sama kita tidak lihat, cuma itu sejarah begitu. Sampai berkumpul jadi orang-orang Gorontalo itu jadi mendukung panangan penangkapan Belanda sampai di Talumolo. Itu terjadi, namanya Gorontalo semua itu. Dan sementara bagaimana Solo, bagaimana ini, bagaimana Gorontalo, bagaimana Limboto, bagaimana jadi kerajaan-kerajaan, itu saya berceritakan. Ada tadi. Pasukan berani mati. Ya, itu yang tadi di lagu-lagu itu Subarisan Rakyat itu. Pasukan berani mati semua. Oleh masyarakat sendiri. Tidak ada yang langsung saya jadi komandan, tapi sudah ditunjuk tokoh-tokohnya ini jadi komandan dulu, gitu ya. Jadi satu komando Pak Nani Wartabone.
baru regu-regunya itu dari apa yang saya lakukan tadi, semuanya berkumpul. Saya kira gitu ya, jelas. Itu yang tidak kurang ditayangkan tadi. Pada ada lagunya itu, baru itu Surawa, Trontapa Kabila, Tapa Kabila, Tamalate, Ipilo, Pade Buolo, Ipilo, Kampung Bugis. Kampung Bugis, dan Talmoro. Lihat itu Kampung Bugis, setiap 23 Januari orang-orang di Kampung Bugis itu merayakan tersendiri. Pada tanggal 23 Januari itu mereka rayakan itu acara besar-besaran. Karena situ pusat bukan apa ya, terakhir daripada perjalanan tadi itu berkumpul di Kampung Bugis. Sehingga banyak orang-orang Kampung Bugis terlibat sampai bergabung di Turumolo dan sampai di mana itu yang sekarang ini yang ada patungnya Pak Nani itu namanya tuh Taruna itu, Taruna Remaja yang berkumpul terakhir di situ. Saya kira jelas ya. Apa lagi? Masih ada 2 pertanyaan tersisa. Oh, baik. Saya dipanggil oleh Pak Ismet Mene jadi bupati di sini. Dipanggil dan diminta sama Pak Gubernur Padel pada saat itu sudah jadi kepala bagian pemerintahan di Kabupaten Pangandaran. Dasar ilmu saya bukan dari pemerintahan, tapi saya dari kepala desa 22 tahun. Iya. Jadi membuat saya itu tentang pemerintahan desa. Langsung saya ke situ kepala bagian pemerintahan. Berapa tahun kemudian jadi kepala Badan Kesbangpol Eselon 2. Jadi Eselon 3 langsung Eselon 2. Alhamdulillah itu pengabdian saya mulai dari nol dan nol, dari kepala desa terus jadi pejabat. Tapi semua itu kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Cuma kalau saya kerja betul, karena kita kerja betul, insya Allah jelas Tuhan dampingi terus, Tuhan kasih petunjuk. Saya kira itu. Jadi saya pensiun di kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pangandaran. Itu jadi karya saya dari rakyat. 22 tahun itu saya belajar dengan ilmu rakyat. Banyak ilmu yang saya dapat di rakyat. Kalau di pendidikan saya, seberapa saya punya ilmu? Saya dari SPG. Kalau pendidikan guru seberapa daripada ilmu masyarakat. Nah, kalau kita banyak bergabung dengan masyarakat, banyak ilmu luar biasa yang dapat. Insya Allah. Demikian Pak. Iya, bisa Bang. Trik-trik saya serang pada saat saya tidak terjawab ini. Saya. Insya Allah adik-adik bisa jadi kepala desa dan seterusnya. Ya, amin. Senaik begitu. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab beberapa. Apa yang dirasakan sebagai seorang kepala desa selama 20 sebelum menerima? Setelah atau sebelum? Sebelum menerima. Sebelum dipikirkan menjadi kepala desa 20. Bagaimana apa yang dipikirkan? Dipikirkannya itu. Waktu ditunjuk mungkin Ya. Waktu ditunjuk tiba-tiba. Ditunjuk tiba-tiba. Iya, menjadi kepala desa. Karena saya karyawan yang manggil bupati, saya orang dinas PDK Kabupaten, yang manggil saya siap. Dengan catatan, dia bilang, lu siap jadi pemimpin rakyat? Siapa? Tahu? Insya Allah ilmu yang saya pakai adalah ilmu pendidikan, ilmu guru. Guru itu kan mengenai psikologi masyarakat, psikologi anak-anak. Jadi saya belajar itu bagaimana mengklasifikasi masyarakat ini, begitu. Baru bagaimana pembawaan kita sebagai orang kepala desa. Saya belajar di orang-orang tua kepala desa yang keluar, bagaimana jadi. Sehingga pemikiran saya kalau begitu saya simpulkan tergantung di niat. Niat kita jadi kepala desa ingin membangun desa, bukan membangun di desa. Bukan saya membangun di desa, saya ingin membangun desa itu
Niat. Kalau desa itu kan semua rakyat. Kalau saya datang di desa, membangun di desa, membangun rumah saya sana. Saya ingin membangun desa itu, membangun rakyat dan membangun kesejahteraan masyarakat desa, itu aja. Ada program-program pemerintah kita ikuti, ada aturan-aturannya. Pada saat itu belum ada bantuan-bantuan seperti sekarang yang 1 miliar. Pada saat itu swadaya masyarakat banyak. Bagaimana mendapatkan swadaya itu? Tentunya kita naik ke rumah-rumah, temani masyarakat, apa dia tokoh masyarakat, apa dia generasi muda, apa dia temani dan ajak ngomong-ngomong saja di rumah-rumah. Buat rapat selesai acara, kerja sama-sama membangun masjid apa, swadaya murni selama 20 tahun. Swadaya murni kan boleh ditinjau. Saya punya desa itu banyak bangunan-bangunan swadaya murni. Sekarang ini sudah miliaran tapi jadi banyak korupsinya. Sekarang sudah miliaran di kepala desa, banyak catatan, termasuk BPD bermain tai di sana. Bagaimana bisa bangun desa? Beda dengan yang tidak ada desa itu masih dulu baru bandes-bandes kecil-kecilan, tapi bisa membangun besar-besaran. Karena apa? Kekompakan dengan tokoh masyarakat. Baru pertama modalnya niat. Niat itu selalu diajak masyarakat untuk akhirnya dinikmati bersama apa kemajuan desa. Saya kira begitu ya. Yang berikutnya berapa? Itu ngumpul tokoh-tokoh masyarakatnya Gorontalo, buat rapat pertama di Sulawesi. Di mana-mana beliau rapat. Buat rapat di Kampung Bugis, buat rapat. Jadi tokoh-tokoh masyarakat di kelompok-kelompok kami itu dibicara. Sehingga terjadilah namanya persatuan dan kesatuan membangun kemerdekaan di Gorontalo. Lahirlah 23 Januari 42 dikibarkan merah putih oleh Ibu Fatmawati antara lain yang kesana itu. Kalau tadi menjahit, ibu yang menjahit, ini satu kesana itu Ibu Fatmawati. Kejelasan juga satunya tante itu Ibu Fatmawati tante. Jadi kami juga darah-darah pejuang, jadi darah patriotis itu banyak melekat, masih sampai sekarang insya Allah jadi modal atau inspirasi daripada generasi muda orang-orang Suara. Makanya orang Suara dikatakan daerah Suara dikatakan daerah patriotis, pusat patriotis. Nah itu yang dijaga oleh generasi muda. Hati-hati anak muda bersekolah. Baru ada pesan mana nih? Kebetulan Pak saya masih mahasiswa IKIP Gorontalo dulu. Kami bersama 7 orang mahasiswa meneliti sejarah, mendengar bagaimana perjuangan Pak Nani. Mulai itu langgeng sekali kalau ketemu generasi muda seperti ini. Ada pesan terakhir. Kamu sekolah ya? Sekolah. Ya Pak. Kuliah sampai selesai, insya Allah kamu jadi sarjana, mendapatkan ilmu banyak. Apabila kamu mendapatkan jabatan, mendapatkan pangkat, mendapatkan tugas-tugas untuk negara, jangan lupa cintailah rakyat. Coba itu. Jadi apa saja kamu ketika sekolah, tapi kembalilah mengabdi kepada rakyat. Cintai rakyat. Cuma itu, cintai rakyat. Itu kan kata beliau yang sampai sekarang ini insya Allah menjadi modal saya ketika jadi kepala desa juga. Saya perkenalkan itu. Ketika kamu dapat jabatan, cintai rakyat. Saya kira itu mudah-mudahan ini sekalian adik-adik kalau mendapatkan jabatan nanti kuliah, dapat S1, S2, S3, bahkan profesor. Insya Allah ilmu ini digunakan untuk kepentingan bagaimana mencintai rakyat, buatlah makalah untuk rakyat, bagaimana kita saling mengasihi, saling sayang menyayang kepada rakyat. Saya kira itu yang penting ada ilmu. Kalau tidak sekolah kita ketinggalan. Ya. Saya beliau pesan, kalau kamu tidak sekolah, kamu akan ketinggalan zaman. Itu dia bilang. Bahasa daerah Otalal zaman bahwa kalau kamu tawa
artinya jadi budaknya orang pencuri. Itu yang ya. Kalau tidak sekolah jadi budaknya orang pencuri. Orang pencuri bukan pencuri yang termasuk ini para koruptor ini. Itu maksudnya mana? Dikatakan para koruptor itu jadi wato, jadi budaknya para koruptor. Itu kata-kata Pak Hannibal. Sudah. Dia bilang watolo tamok taoa. Wantolo. Watolo tamok taoa. Kalau Watolo. tidak sekolah. Artinya jadi budaknya orang-orang pencuri. Maksudnya pencuri ini koruptor. Saat kita jadi pejabat baru, atasan kita bermain, kita yang senang, dan senang kita yang kerja. Itu namanya budak. Nah, Iya. jadi budaknya para koruptor. Mana di kata-kata